Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu COD, topik yang cukup menarik ya. Kemudian apa saja kelemahan dan kelebihan COD. Kemudian bagaimana COD yang baik dan benar. Langsung aja masuk ke topiknya ya. Apa itu COD? COD adalah singkatan dari cash on delivery ya, cash on delivery. Atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan bayar di tempat gitu ya, bayar di tempat. Maksud dari COD ini adalah pembayaran dilakukan setelah barang diterima gitu ya, dan bisa ngecek barangnya bagus atau tidak sebelum dibayar gitu. Kalau dulu COD ini lebih dikenal dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Dulu kita lebih dominan dengarnya itu di OLX gitu ya. Barang second misalnya kita jumpa tengah COD di dekat pom bensin misalnya. Namun saat ini COD kebanyakan sudah dilakukan menggunakan kurir atau ekspedisi. Baik itu menggunakan kurir JNT, JNE, Tiki, Si Cepat atau kurir yang lainnya. Karena memang permintaan pasar sekarang ini adalah hampir 80% itu COD, cash on delivery atau bayar di tempat. Nah, apa aja sih yang menjadi kelemahan dan kelebihannya? Kita ke kelebihan atau keuntungan COD ya. Yang pertama adalah aman. Bisa terhindar dari penipuan. Nah, kasus yang dulu-dulu kan ada yang customer yang sudah bayar tapi barangnya tidak sampai. Ada customer yang sudah bayar tapi barangnya rusak di tengah jalan atau hilang. Nah, itu sangat rentan gitu ya. Sama ada yang udah bayar barangnya nggak sampai-sampai, nggak dikirim sama penjual, ternyata penjual ini adalah penjual bodong gitu ya. Nah, atau lebih ke rasa percaya. Nah, karena barangnya bisa dibayar setelah sampai diterima gitu ya. Jadi untuk COD ini sebenarnya bagus untuk bisnis pemula juga sebenarnya. Karena belum booming ya, belum terkenal mereknya gitu dia. Jadi bagus untuk pemula. Nah, yang kedua adalah pembeli dapat memeriksa barang apakah sesuai dengan yang dipesan atau tidak. Misalnya nih dia memesan handphone Samsung S2 misalnya, yang datang S1. Nah, bisa dulu dicek sebelum dibayar gitu. Kalau tidak pas ya nggak usah dibayar gitu dia. Itu dia ya nomor 2. Nomor 3, jika barang tidak sesuai maka pembeli dapat komplain langsung. Dia misalnya komplain menghubungi WhatsApp tempat dia order atau misalnya inbox ke web penjualnya, dan bisa juga membatalkan saat itu juga. Itu fine atau fair aja, nggak ada masalah karena memang barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan dia. Gitu dia. Jadi ada 3 tadi ya, aman, ngecek barangnya, membatalkan kalau tidak sesuai gitu dia. Nah, yang menjadi kelemahannya apa aja sih gitu dia ya. Yang pertama kelemahannya adalah ketika kurir melakukan COD atau kurir mengantar barang gitu ya ke tempat penerima atau pembeli ini, kadang dia tidak di rumah atau mungkin lagi kerja. Kadang dia lagi mandi mungkin, atau lagi ngurus anak, lagi masak. Sehingga waktu diantar atau ditelepon nggak diangkat, di ketok pintu nggak didengarkan gitu ya. Ini beresiko barangnya tidak sampai atau namanya retur gitu ya. Itu salah satu kelemahannya. Karena kurir nggak mungkin nunggu sampai dengan 1 jam atau setengah jam, nggak mungkin. Karena dia bawa banyak barang paket gitu. Harus diantarkan dalam 1 hari itu gitu dia. Jadi dia harus menyelesaikan, kalau enggak dia kena denda gitu loh. Itu dia kalau misalnya kerjaan kurir. Itu dia ya. Nomor 2 ini, ketika barang tidak sampai ke konsumen, penjual dirugikan dengan kondisi barang yang tidak 100% lagi. Misalnya kita kirim nih pakai kurir Si Cepat. Ini kan pakai udara ya. Di jalan kan dia tergesek atau gimana pembawaan kurir atau lecet, tertimpa barang lain gitu. Jadi ini enggak 100% lagi kita baru kalau itu barang ditolak kan. Dibalikin lagi ke kita, itu udah ada lecet-lecet dan menjualnya itu udah sangat beresiko gitu dia. Nah, yang ketiga adalah ketika cancel, retur atau gagal itu penjual harus menanggung ongkir ke ekspedisi yang digunakan gitu. Misalnya saya pakai Si Cepat nih ke Lampung misalnya, 30.000 ongkosnya ini, ongkirnya ini. Tapi nggak jadi, cancel atau misalnya penerimanya nggak bisa dihubungi atau penerimanya membatalkan. Nah, ongkosnya ini semua ditanggung sama penjual gitu. Jadi itu salah satu kelemahan atau kerugiannya. Yang keempat itu penjual harus siap dengan pembatalan atau komplain dari pembeli. Nah, itu dia yang tadi. Mau
pembelinya membatalkan, itu fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Jadi kita harus siap resikonya, karena barang mungkin lecet di tengah jalan. Jadi pembeli merasa, ah ini rusak barangnya, nggak mungkin saya terima dalam kondisi ini dong, batal. Nah penjual harus siap terima resiko tersebut gitu ya. Nah yang kelima, tidak semua daerah menggunakan layanan COD atau terbatas jangkauan pengiriman. Itu benar banget. Misalnya di pelosok, misalnya ini ya, dari Jakarta ke Papua, nggak semua daerah bisa tercover COD ini, nggak bisa. Tidak semua daerah bisa di cover dengan COD ini. Ada beberapa daerah memang yang belum terjangkau dengan pengiriman COD, melalui kurir apa aja belum bisa COD gitu dia. Nah, itu dia tadi kelemahan dan kelebihannya. Sekarang kita masuk bagaimana COD yang baik dan benar gitu ya. Bagaimana COD yang baik dan benar. Terus yang pertama adalah utamakan alamat harus lengkap. Dari nama jelasnya siapa atau alias, cantumkan aja kontaknya, ada kontak telepon biasa, ada kontak WA, cantumkan aja nama jalannya, misalnya Jalan Yosudarso, nomor sekian-sekian, kelurahannya apa, RT-nya apa, RW-nya apa, atau kalau dia di desa, desanya apa, kecamatannya apa gitu dia ya, kabupaten atau kotanya apa, kode posnya. Yang paling penting patokannya apa, misalnya rumah saya di dekat Indomaret, bercat warna kuning atau berbunga-bunga gitu ya. Rumah saya dekat Bank BRI gitu, sebelah-sebelahan gitu, nomor sekian gitu, biar gampang ditemukan oleh kurirnya. Itu dia. Yang kemudian adalah selalu cantumkan kalau bisa kata-kata wajib hubungi telepon WhatsApp sebelum diantar. Cantumkan aja setelah kamu catat alamat, cantumkan aja dalam kurung. Biar kurirnya menelpon dulu atau WhatsApp dulu, biar bisa diarahkan sama penerimanya gitu dia ya. Jadi nggak menghindari namanya cancel order atau return gitu, supaya penerima bisa komunikasi dengan kurir, langsung jumpa di sini atau mungkin saya mempersiapkan pembayarannya gitu dia. Yang selanjutnya adalah setelah kirim paket, usahakan kirim pesan teks order atau lakukan telepon fix order kepada penerima supaya tidak asal membatalkan pesanan. Ini kasus yang sekarang adalah asal batalkan pesanan karena kita memang nggak meyakinkan di awalnya. Kita bisa telepon, halo kak, barangnya kita kirim ya, udah fix ya. Tolong disiapkan pembayaran misalnya 275.000. Supaya nanti disiapkan dia tuh di rumahnya. Karena dia nggak tahu. Misalnya estimasinya 1-3 hari. Bisa saja di hari kedua udah sampai. Jadi dia harus benar-benar udah menyiapkan uangnya. Benar-benar dia tahu. Mungkin dia belanja banyak ya. Belanja banyak online. Karena saat ini kan online semuanya ya. Di zaman pandemi ini ya. Jadi dia harus menyiapkan uangnya sekian gitu dia. Jadi dia kurir datang nanti langsung bayar. Ini saya contohkan text order ya di bawah ini. Ini contoh text order. Misalnya udah Ridwan nih kan. Kita udah kirim nih, salam Ridwan, terima kasih telah berbelanja di toko kami misalnya. Pesanan Anda telah dikirimkan dengan kurir ini dengan total sekian. Cantumkan aja totalnya. Mohon disiapkan untuk pembayarannya ya. Dia akan menyiapkannya. Dia akan mengingatnya dan menolak pesanan sama dengan melakukan penipuan pesanan gitu dia. Nggak apa-apa menolak paket sama dengan melakukan penipuan pesanan, nggak apa-apa. Memang iya kan, kalau dia udah pesan harusnya tanggung jawab, biar ada rasa tanggung jawab dalam dirinya. Dan pastikan nomor HP dan WhatsApp ini aktif ya kak, terima kasih gitu dia kan. Jadi dia bisa lebih prepare gitu. Ini saya cantumkan contoh alamat COD yang benar. Nah kemudian nih. Ini penerimanya dituliskan namanya, nomor kontaknya, jalannya seberang pagar ini adalah patokan bakso bakar Malang misalnya. Nah dia cantumkan semua nih dalam kurung wajib hubungi penerima gitu dia. Kode posnya, jalannya di mana, pengirimnya di mana, jumlah COD-nya benar gitu dia. Itu dia. Jadi untuk COD kali ini sampai di sini dulu. Next saya harus membuat COD itu melalui kurir apa sih dan aplikasi atau web apa sih yang digunakan mereka untuk COD gitu ya, menginput orderan COD gimana gitu ya. Kalau sampai saat ini kita menggunakan 2 kurir, Si Cepat sama JNT gitu. Nah tapi mereka belum ada platform tersendiri untuk COD-nya, harus menggunakan misalnya e-commerce atau Si Cepat menggunakan Kolodeo gitu ya. Jadi untuk next saya akan bahas mengenai cara input orderan COD di Si Cepat atau JNT gitu dia. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk edukasi bisnis atau tipsnya ya. Terima kasih.
Salam sukses untuk COD.